Banjarmasin seribu sungai, orangnya ramah, panaguran penguringan kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan jumpa lagi dan salam sukses selalu ya dari channel kami 3V Banua, dan salam bertemu lagi dengan vlog video kami ini. Kali ini kawan-kawan kami ingin membahas lagi tentang ikan budidaya ikan-ikan air tawar ya. Nah hari ini alhamdulillah berkat rahmat dan karunia dari Allah kita panen lagi ya larva atau burayak daripada ikan gabus atau ikan haruan ya kawan-kawan ya. Nah ini akan kita karantina ya, atau kita jadikan pembesaran setelah kita pisah dari indukannya ya kawan-kawan ya. Nah ini kurang lebih sejak dari larva warnanya hitam sampai mencapai warna agak merah ini sudah umur 1 minggu ya, 1 minggu. Nah jadi baiklah kawan-kawan, sebelum kita melanjutkan video singkat kami ini, tidak salahnya kami minta dukungan kalian dan minta bantu kalian dengan cara apa? Dengan cara subscribe, di like dan di share ya ke media sosial. Dan juga bagi kawan-kawanku yang baru bergabung atau baru menonton video kami ini dan senang dengan video kami ini dan terhibur dengan video kami ini, kami ucapkan terima kasih juga ya kepada kawan-kawanku yang baru bergabung, yang sudah mendukung dan mensubscribe, like dan di share video kami ini. Dan juga jangan lupa ya aktifkan terus tombol lonceng notifikasinya agar video-video kami yang akan datang tidak ketinggalan. Dan jangan di skip ya video kami ini agar kita tidak gagal paham dan kita bisa paham dengan penjelasan-penjelasan singkat kami ini ya kawan-kawan ya. Nah jadi seperti ini ya kawan-kawan ya, larva atau burayak daripada ikan gabus yang sudah umurnya 1 minggu, dan ini akan kita sendirikan atau kita karantina atau kita taruh di kolam, yang mana kolam itu kolam terpal ya. Nah, jadi cara pemijahan kami ini tidak layak seperti apa-apa yang mungkin kita lihat di konten-konten video-video kawan-kawan kita seluruh Indonesia ya. Kalau kami ini ada punya satu kolam, yang mana kolam itu kolam tanah, dan semua indukan-indukan ikan gabus kita taruh di satu kolam itu ya kawan-kawan ya. Jadi dia perkawinannya itu atau pemijahnya secara massal ya. Artinya kita tidak bisa mengenali yang mana si bejantan dan mana si betina, yang mana pasangannya ya. Jadi kita caranya seperti itu. Pertama cara saya seperti itu agar nanti si ikan gabus ini kalau sudah besar akan kuat ya, karena kawinnya atau pemijahnya bukan lewat satu pasang, mungkin ada berapa pasang ya di dalam satu kolam itu kita taruh, dan itu kolam tanah. Jadi kita tidak memijahkan satu tempat ya kawan-kawan ya, akan tetapi kita memijahkan secara massal. Artinya kita taruh 50 ekor itu si pejantan dan si betina gabung jadi satu ya. Jadi setelah nanti dia mengeluarkan telurnya dan menjadi larva dan menjadi bibit ikan gabus seperti ini yang umur 1 minggu, baru nanti kita angkat, kita pisahkan sendiri dari indukannya. Setelah itu nanti kita kasih pelajaran dia memakan pelet ya kawan-kawan ya. Nah ini dalam satu indukan ya, mungkin ini kurang lebih 1000 atau 1500 ekor ya kawan-kawan ya. Nah jadi ikan gabus di tempat kami asal itu kami dapat dari alam liar ya. Kami jujur untuk memijahkan ikan betok ini juga kami masih sangat belajar ya. Dan kami belum sepenuhnya untuk memahami. Lalu kami mengambil ide atau mengambil inisiatif cara seperti apa yang saya bilang tadi, yaitu cara di dalam satu kolam kita taruh semua indukan si bejantan dan si betina, kita gabung jadi satu. Nah setelah mereka pemijahan dan mengeluarkan telurnya, larvanya bahkan jadi
sudah dikatakan jadi bibit. Nah, itu akan kita angkat atau kita ambil ya dari kolam, lalu kita pisahkan dan kita taruh di kolam terpal, media kolam terpal kita, dan akan kita kasih pelan-pelan cara makan pelet ya kawan-kawan ya. Nah, jadi seperti ini yang kami lakukan supaya hasilnya nanti si ikan gabus ini maksimal ya, dan kuat daripada serangan penyakit ya. Itu menurut teori kami, yang mana teori kami itu alhamdulillah kayaknya sudah mulai berhasil ya kawan-kawan ya. Dan saya juga pun pernah memijahkan lewat media suntik, dan itu hasilnya juga sangat minim dan tidak maksimal. Dan juga saya juga pernah memijahkan lewat media satu kolam kecil, atau pakai gorong-gorong, atau pakai kolam semen yang agak kecil ukurannya 1 meter kali 2 meter, ataupun juga ada kolam terpal yang 1 meter kali 2 meter. Ternyata itu kami di sini banyak tidak berhasilnya ya. Nah, setelah kami mengambil inisiatif atau mengambil ide seperti yang sudah saya bilang tadi, yaitu pemijahan secara massal di dalam satu kolam tanah, dan kami taruh semua indukannya, alhamdulillah anakan-anakan atau burayak daripada ikan gabus ini sangat maksimal hasilnya ya bagi kami ya. Dan alhamdulillah juga ya, hari ini kawan-kawan kita panen dua panen atau berlimpah ruah ya. Pertama kita 2 hari yang kemarin kita memijahkan ikan betok, ikan betik atau ikan papuyo, alhamdulillah berhasil dalam 21 baskom ya atau tempat, alhamdulillah. Dan sekarang sudah kita taruh di kolam pendederan, dan juga kita taruh di kolam yang ada jaring atau kelambunya untuk pendederan. Dan alhamdulillah juga hari ini kita panen lagi, yaitu bibit daripada ikan gabus atau ikan haruan ini ya kawan-kawan ya. Dan ini insya Allah nanti kalau kami lihat juga seminggu atau 10 hari kemudian nanti kita akan panen lagi ikan sepat siam sama ikan biawan atau ikan tembakang ya kawan-kawan ya. Jadi kami ikan sepat siam sama ikan tembakang juga kami pemijahan ya. Mudah-mudahan nanti melihat 10 hari atau seminggu atau 10 hari ke depan itu sudah akan timbul anakan sepat siam atau anakan ikan biawan ya kawan-kawan ya. Nah, jadi di tempat budidaya kami khususnya budidaya ikan-ikan lokal atau ikan-ikan air tawar seperti ikan betok, ikan betik atau ikan papuyo, ikan gabus atau ikan haruan, ikan sepat siam, dan juga ikan tembakang atau ikan biawan ya, yang biasa normal kami di Kalimantan menyebutnya ya, seperti itu. Nah, jadi kawan-kawan, semoga apa menjadi penjelasan kami ini itu menjadi sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri dan bagi kawan-kawan ya. Dan juga kami juga masih banyak mempelajari terutama masalah ikan gabus nih ya. Kalau ikan papuyo alhamdulillah kami sudah sangat berhasil ya kawan-kawan ya. Sudah bisa memproduksi berskala besar, akan tetapi ikan gabus ini masih kami masih harus mempelajari terus sampai betul-betul kami sangat paham dan bisa. Dan juga bagi kawan-kawan saya anjurkan ya, kita gagal jangan mudah putus asa ataupun kita kendor semangat kita. Pokoknya kencangkan terus semangat kita, jangan patah haluan atau patah semangat, terus untuk berbudidaya ya kawan-kawan ya. Gagal dan gagal itu hal-hal biasa, yang penting kita tetap eksis dan semangat terus, jangan mudah putus asa ya kawan-kawan ya. Nah, jadi inilah burayak atau bibit ikan gabus kami yang baru tadi sudah kami angkat dari kolam pemijahan massal kami, yaitu di kolam tanah. Ini ada satu tempat, dan itu kami lihat juga ada berapa tempat lagi ya anakannya, dan akan kita angkat lagi ya kawan-kawan ya. Nah, jadi baiklah kawan-kawan, sebelum dan sesudahnya ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawanku yang sudah nonton video kami ini, yang senang dengan video kami ini dan terhibur dengan video kami ini. Semoga ini menjadi pacuan
bagi kita semua untuk melestarikan atau membudidayakan ikan-ikan air tawar atau ikan-ikan lokal ya kawan-kawan ya. Dan juga bagi kawan-kawanku yang senang dengan hiburan video kami ini, kami senantiasa mendoakan kepada kawan-kawanku, semoga kalian diberikan keberkahan umurnya, diberikan keberkahan rezekinya, diberikan keberkahan kesehatannya, diberikan keberkahan usahanya, diberikan keberkahan langkah-langkah dan diberikan langkah-langkah yang terbaik, dan diberikan kemudahan dan kelancaran segala setiap urusan. Dan mudah-mudahan kawan-kawanku yang menonton video kami ini juga kami doakan mudah-mudahan kalian mendapat pahala yang besar, yang berlipat ganda, yang akan Allah Ta'ala balaskan nanti dari dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan berkat syafaat Rasulullah, mudah-mudahan nanti kita terkumpul di surganya Allah dengan berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bagi kawan-kawanku dimanapun kalian berada, walaupun saat ini kita tidak bisa bertemu atau bertatap muka, dan cuma kita bisa bersenda gurau lewat channel YouTube kami ini, mudah-mudahan nanti kita di akhirat bisa bertemu dan bisa kita mendapatkan ampunan dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kawan-kawanku. Salam jumpa dan salam sukses selalu, dan salam bertemu terus dengan channel kami 3V Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.